Balik lagi sama gua Jonathan Leonarda, masih di channel kita. Hari ini gua cukup bersemangat dan gua excited, bergembira tentang kedatangannya salah satu wishlist gua dalam animal keeping. Jadi kalau kita piara binatang, kita kan biasanya pengen sesuatu ya. Waduh, gue tuh pengen banget punya ini, gue pengen banget satu hari gue pelihara ini. Nah, dari beberapa animal wish list gue, dari list harapan yang pengen gue pelihara atau pengen gue miliki, salah satunya sudah tercapai. Jadi gue happy banget, gue senang banget. Di depan kita ini gue kesini biar gampang nanti bisa dikeluarin. Di depan kita ini ada namanya Satanic Leaf-tailed Gecko. Jadi kita akan berbicara tentang dia hari ini, Satanic Leaf-tailed Gecko. Ini dalam pet industry bukan sesuatu cicak-cicakan yang umum. Jadi untuk memelihara mereka pun kita memerlukan kebutuhan khusus, memerlukan perhatian khusus. Jadi ini udah a few step ahead, beberapa langkah lebih advance dibandingkan dalam kita memelihara keluarga gecko yang biasa. Ini jauh lebih kompleks dan mereka bukan untuk dikeluarin, dimainin, lebih banyak untuk display, untuk fotografi sebenarnya. Karena mereka punya karakteristik yang luar biasa, nanti pasti akan gua share. Jangan di skip videonya, gua akan share shoot detailnya tentang si Leaf-tail ini ya. Gue coba keluarin sambil gue bercerita sedikit tentang mereka. Jadi, tapi ini gue keluarin, gue handle hanya semata-mata untuk syuting. Karena kenapa? Mereka bukan binatang yang untuk dihandle ya. Jadi gue keluarin hanya untuk syuting. Bentar ya, gue ganggu. Sorry sayang. Ini biar para viewer bisa menyaksikan sesuatu yang sangat langka dan ada di Indonesia. Nah, ini adalah Satanic Leaf-tailed Gecko dengan nama latin Uropalatus fantasticus. Nah, Uropalatus ini banyak ya, ada Sycorae, ini salah satunya. Pokoknya dia banyak banget. Nanti akan kita bahas di lain waktu. Yang kita bahas kali ini adalah Fantasticus. Jadi Fantasticus ini yang benar-benar menyerupai setan kalau kita lihat dari pandangan matanya, dari bentuk badannya menyerupai daun kering. Nah, ini keren banget. Mereka binatang endemik dari Madagaskar. Hanya ada di Madagaskar, tidak ada di tempat lain. Tuh. Mereka karakternya memang seperti ini, dia nggak ngelawan, tapi memang tidak dianjurkan untuk dihandle karena mereka binatang yang cukup sensitif. Ini pun gue akan biarkan kemana dia mau pergi aja. Gue nggak mau pegang-pegang. Nama latin mereka, Uropalatus, sebenarnya diambil dari aura dan platis. Nah, aura tuh berarti ekor, platis berarti daun. Nah, karena kalau kita lihat di sini nih ekornya ekornya benar-benar menyerupai daun. Saking uniknya binatang ini, pada tahun 1888 mereka sempat digosipkan atau diberitakan seperti kayak binatang mythical. Jadi binatang mythical tuh kayak apa ya? Binatang goib lah istilahnya. Ini pun mungkin kalau kita ketemukan di daerah lagi jalan-jalan ketemu gini di hutan, memang cukup menyeramkan sih. Bener-bener cukup menyeramkan ya. Gue coba. Mereka cukup menyeramkan dari bentuk matanya, mukanya. Ini udah hampir dewasa karena usia dewasa mereka hanya mencapai 9 cm. Nah, dari semua Uropalatus kompleks ya, yang benar-benar menyerupai daun kering ya hanya Fantasticus. Kalau kita lihat ekornya benar-benar menyerupai daun kering. Dan mereka tidak memiliki kelopak mata. Ya, mereka tidak memiliki kelopak mata, hanya pupilnya yang bermain. Mereka binatang
Nocturnal, jadi kalau malam tertutup matanya seperti itu. Kalau terbuka jadi merah, makin horor, makin kayak pokoknya setan banget gitu. Mereka luar biasa bagus sekali. Dan mereka binatang oviparus. Yang kita tahu oviparus adalah binatang yang bertelur, ya. Jadi ada 3 sistem reproduksi, ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, mereka masuk kategori ovipar. Jadi mereka bertelur, bukan beranak atau beranak dan bertelur. Sorry, gue harus fokus banget sama dia. Nah, breeding group mereka bisa dipakai 1 jantan 1 betina, bisa juga 1 jantan 3 betina. Dan jantannya tidak boleh digabungkan ya. Jantan tidak boleh digabungkan karena jantannya tuh agresif sesama jantan. Jadi kalau pelihara mereka buat breeding group minimal 1 jantan 1 betina atau 1 jantan 3 betina. Mereka bisa telurnya akan menetas dalam kurun waktu 90 sampai dengan 120 hari akan menetas. Jadi 3-4 bulan kurang lebih. Oke. Satu hal lagi yang gue mau bahas sebelum kita ngomongin tentang kandang mereka, makan mereka, dan lain-lain. Mereka sudah masuk dalam binatang appendix CITES 2. Jadi sudah dilindungi, dan mereka ini masuk secara resmi ke Indonesia, captive breeding dari Eropa dengan surat masuk resmi dan melalui importir yang resmi. Nah, mereka ini memerlukan tempat yang lembab dan dingin. Kelembapan dia minimal 65%, ya, minimal harus bisa 65%. Kalau enggak mereka punya masalah dengan shading. Dan mereka tidak memerlukan mangkok air. Tapi kita punya kewajiban untuk spray dia minimal 1 hari 2 kali. Nah, kalau gue di sini ada misting system, nah, kayak gini. Jadi yang udah biasa piara Dutch Frog untuk masuk ke sini lebih gampang. Tapi kalau yang belum pernah piara Dutch Frog mungkin akan lebih sulit karena kita harus memberikan mereka satu ambient temperatur yang cukup rendah. Mereka tahan sampai dengan ke 15 derajat di bawah. Dan kalau terbaiknya di 25, 18 itu baik lah. Jadi ya inilah mereka seperti ini. Sebentar habis ini gue akan ngasih lihat bagaimana setup kandang dia dan care sheet mereka lebih jelas lagi. Ini kita masukin dulu karena gue nggak mau membuat dia lebih stres lebih banyak ya. Nah, gue masukin dulu sini. Bentar ya. Ini salah satu aja karena hanya untuk sementara. Ini salah satu setup gue bener-bener as natural as possible. Ini belum gue bersihin kebetulan di sini. Yang mau gue bahas setupnya bukan yang ini tapi yang di bawah. Ya. Oke. Mereka masuk ke dalam binatang yang punya kategori insectivora. Insectivora, mereka bisa makan siput, mereka makan serangga-serangga kecil kayak ulat Hongkong, jangkrik, dubia, semua mereka makan. Nah, ini kandang setup mereka yang gue bikin sudah dipersiapkan sekian lama sebelum mereka datang. Nah, ini adalah mereka. Di kandang yang ini, kita pindahkan dulu lampunya. Gue lampu ini pakai sebenarnya buat tanamannya. Kalau merekanya itu nggak perlu lampu ya. Mereka tidak memerlukan UVB, mereka nggak perlu UVA. Tapi untuk tanamannya biar bisa seperti ini dengan gue buka nih dengan tunas-tunas baru yang bagus ya. Ini tanaman lokal kita, ini pakis-pakisan. Seperti setup seperti ini mereka memerlukan lampu biar mouse-nya mulai baik lagi. Jadi kalau mouse mati kuning seperti ini jangan cepat-cepat dibuang. Mereka bisa tumbuh lagi, begitu juga dengan di vivarium. Mereka sama sistemnya, ya. Ini setup kandang yang gue bikin untuk mereka. Untuk satu koloni breeding pair, gue pakai 45 kali tinggi 60. Karena mereka arboreal, mereka perlu height. Ini bisa ditambahkan dengan nuansa-nuansa kayak cabang-cabang kayu lagi, bisa, nggak ada masalah. Cuman gue suka dengan karakter seperti ini. Tuh, bisa dilihat. Nah, ini kalau di sini, ayo, bisa lihat nggak mereka di mana? Emang mereka adalah raja dari kamuflase of all time. Mereka adalah rajanya.
Makanya untuk dapetin mereka di alam pun sulit sekali. Ini gue ada 3 dan gue baru bisa nemuin 2. Satu di sini, nih. Satu di sini, satu di sini. Nah, gue mau cari lagi yang satunya. Bentar nih, gue cari nih. Harusnya ada 3. Cuman memang ketika mereka berkamuflase dengan batang kayu ini, dia tuh bener-bener blending. Jadi susah. Kemungkinan sih ada di bagian belakangnya sini. Cuman nanti coba akan gua cari pakai senter lebih detail. Jadi di sini gua ada 1 jantan, 2 betina. Di atas sana tadi 1 jantan. Di sebelah sini gua ada sepasang, 1 jantan 1 betina. Nanti kita lihat yang sebelah sini. Gue belum bisa menemukan, guys. Kalau kalian dengar ada bunyi. Tadi kalau kalian dengar itu sebenarnya yang jadi intermezzo deh. Itu bunyi dari Uvaga calling. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ini kandang 1. Kita masuk ke kandang 2. Di sini gue ada sepasang. Nah, ayo lu. Memang cukup memusingkan, membingungkan nyari dia. Ini satu di sini female-nya, si kecil. Nah, male-nya kemana ya? Di belakang. Oh ini ada. Nah ini ada ininya. Ada kayak apa namanya? Apa sih namanya? Kayak daun keringnya tuh ekornya di sini. Nah, dia di belakang sini. Jadi ini setup yang berbeda lagi nih. Nah, kalau kalian lihat dari setup ini, di bagian depan ini kenapa begini? Karena ada ventilation, jadi mossnya cenderung kering. Kalau gua nggak apa-apa, biarkan saja. Jadi ini dia tahu kalau terlalu basah di sana dia bisa cari daerah lebih kering. Semakin dalam semakin lembab, semakin atas semakin panas, semakin bawah semakin dingin. Nah, jadi ini bagaimana kita bisa menciptakan sebuah temperature staging di sini, humidity staging di sini. Ke depan lebih kering, ke belakang lebih lembab, ke atas lebih kering, ke bawah lebih lembab. Bisa dilihat dari warna kayunya. Nih, sampai keluar jamur secara natural kayak gini, berarti kelembapannya ini tinggi di sini. Tapi di sana mau sampai kering, seperti ini. Nggak apa-apa. Secara estetika mungkin wah kurang bagus, kurang gini. Yang gue utamakan sebenarnya bukan estetika, tapi lebih dari fungsi. Karena di alamnya mereka pun mereka bergaul atau beredar di sela-sela daun-daun kering, di dahan-dahan kering. Itulah bagaimana mereka bisa berkamuflase. Kalau kita bikin ini menjadi sebuah kayak taman yang terlalu perfect, nggak ada decaying-nya, nggak ada barang yang kayak udah kering terbengkalainya, itu malah tidak menyerupai habitat asli mereka. Jadi inilah gaya gua dalam membuat sistem enclosure vivarium ini. Itu semua kembali lagi, setiap orang punya gaya, punya style yang beda-beda, dan buat gua nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Selama goalnya tercapai, kita bisa provide, kita bisa memberikan mereka kelembapan yang cukup, suhu yang cukup dengan pakan yang benar. Kita udah ngomongin tentang apa aja tadi. Oke, makan yang belum ya. Yang kita belum bahas sebenarnya pakan. Pakan yang gue berikan di sini ulat Hongkong, dubia dengan jangkrik kecil. Itu yang gue berikan di sini. Jangan lupa di dusting dengan kalsium. Kalsium D3, seperti bagaimana gecko-gecko lain membutuhkan, mereka juga butuh di situ. Dan mereka tadi gue udah bilang apa belum gue lupa, mereka tidak memerlukan UVA atau UVB. Tidak. Gue provide lampu ini bukan untuk mereka. Ada gunanya untuk mereka, tapi tanpa UVA UVB, hanya untuk menentukan day and night cycle. Jadi binatang hidup itu harus tahu kapan itu siang, kapan itu malam. Tidak lebih dari itu gunanya. Bukan untuk penyerapan vitamin semua, tidak. Metabolisme mereka berbeda. Kalau kita bandingkan dengan yang konten yang lain seperti gue bilang tentang Senagama, tentang bearded dragon mungkin, tentang iguana, mereka memiliki sistem yang berbeda. Jadi itulah sedikit
informasi yang bisa gue sharing sama kalian tentang Uropalatus fantasticus. Semoga kedepannya berhasil di-breed di sini dan gue berhasil mudah-mudahan ada rezeki dan kesempatan untuk dealing dengan Uropalatus yang lain. Gue masih mau coba Chicorae. Jadi seperti biasa kita tambahkan warna-warna baru dalam dunia reptil di Indonesia. Semoga tetap bisa berkembang, saling support. Kita di sini bukan saling menjatuhkan, tapi bagaimana kita membangun sebuah komunitas atau sebuah pertemanan yang goal dari semua ini tidak lebih buat gua hanya sharing knowledge walaupun sedikit, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Gue mohon terus supportnya. Salam berprogres, sehat selalu. Bye-bye.